Kali ini kita akan melakukan tutorial pencampuran insektisida untuk perawatan tanaman cabai di lahan Bapak Sugino. Langsung saja kita langsung ke sana, kita gerak menuju ke lokasi. Oke, kita lanjut ke rumah Bapak petani kita ya. Ayo, ikut. Jalan. Panas-panas bukan nyiram, memang alum. Bibitane barang ngurung siap kok. Kene Panas. Oke bos, kita udah sampai di tempat lahannya Bapak Sugino. Nah ini yang perlu kita tahu nih ya. Jadi lahan sawit ini tidak hanya digunakan untuk tanaman sawit. Di antara sawit ini kita bisa nanam cabai, contoh ini seperti ini. Ini tidak akan mengganggu, Tanaman kedua. tidak akan mengganggu pertumbuhan sawit, malah akan semakin bagus dikarenakan nanti setelah dilakukan perawatan pupuk tadi akan diserap ke tanaman sawitnya. Jadi ini bisa jadi contoh, tidak perlu kita mencari lahan yang lain kalau kita sudah memiliki lahan sawit seperti ini. Nah ini contohnya nih, ini bisa dibilang tanaman tumpang sari dengan tanaman tahunan. Ini cukup bagus ini, untuk kedepannya bisa kita budidayakan lagi. Udah, matikan dulu lah. Ini untuk tanaman yang baru ditanam sekitar 5 atau 6 hari dari pembibitan langsung ke bedengan dan tidak menggunakan musa. Ini perawatannya nanti cukup ekstrim kalau tidak menggunakan musa. Jadi untuk bos-bos yang lain kalau ada modal pakai musa bos. Ini untuk keadaan darurat nih. Bos, kali ini kita akan melakukan pencampuran pestisida di dalam tangki untuk melakukan perawatan pada tanaman ya bos. Oke, yang pertama kita isi dulu tangkinya setengah, airnya setengah aja bos. Oke, satu timba aja mungkin cukup. Kemudian kita melakukan campurannya di dalam timba bos, jangan di tangki ya, kalau bisa dicampur di dalam timba. Oke, kita buka dulu. Nah, sini kita akan menggunakan 3 jenis insektisida. Yang pertama Planet berbahan aktif metomil, kemudian yang kedua Revaton, yang ketiga juga Dragon Ball. Oke. Nah ingat, ini harus kita pahami dalam pencampuran
Yang pertama itu kita masukkan yang metomil, bos. Kenapa? Karena dia berbahan tepung ya, jadi harus tahu, harus paham, jangan sampai terbalik. Yang pertama kita menggunakan metomil, baru kita masukkan ke dalam tangki sebanyak 30 gram, 25-30 cup. Oke, baru yang ketiga kita masukkan regen, bos. Nah, kita pakai 15 mili, bos. Oke, kita tutup kembali nih karena berbahaya bagi anak-anak dan ternak ya. Masuk ke tangki terus. Lalu kita masukkan ke dalam tangki nih. Jangan lupa untuk digojak, kacau supaya hasilnya rata. Oke, baru kita isi penuh ya, bos, agar hasilnya lebih maksimal. Oke, satu lagi cara memikul tangki. Nah, yang pertama kita angkat dulu tali sebelah kiri, baru kemudian kita ambil dari bawah nih, bos. Nah, seperti ini. Nah, jadi supaya tidak mengganggu ketika kita angkat. Oke, nah oke, baik, kita semprot ya. Ini yang harus kita tahu lagi nih, bos, ketika menyemprot tanaman ini untuk hama ya, jadi kita harus melakukan pergerakan memutar agar hasilnya maksimal. Nah, kebanyakan hama itu berada di bawah daun tanaman. Nah, seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan lupa bawah, bos. Nah, seperti ini, bos. Oke, jadi itu tadi caranya. Kalau kita melakukan penyemprotan untuk hama ataupun untuk perawatan, jangan lupa melakukan pergerakan dari atas ke bawah supaya tidak ada celah untuk sembunyi bagi hama pada tanaman. Untuk itu jangan dilupakan. Oke, kita lanjut semprot, bos. Seperti ini ya, kita bisa lihat. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan secara rotari dari atas ke bawah, maka tidak ada tempat untuk sembunyi bagi tanaman. Contohnya seperti ini. Jadi yang bawah pun itu akan kena semprot. Kalau kita melakukan penyemprotan hanya di atasnya saja, itu bisa dijadikan tempat sembunyi di bawah daun oleh hama tanaman. Jadi yang harus kita perhatikan kalau untuk penyemprotan untuk hama itu harus melakukan pergerakan memutar supaya hama yang ada di bawah daun-daun tanaman akan terkena insektisida yang kita aplikasikan. Seperti ini, bos, contohnya. Tolong kan basah sampai ke bawah ya, bos, dan itu bisa mengenai hama sasaran. Jadi jangan dilakukan hanya atasnya saja, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kita sampai di sini, kita telah melakukan tutorial pencampuran bahan aktif dan juga aplikasi ke tanaman. Untuk itu, untuk kedepannya kita akan kembali lagi bersama Agro BAP untuk membahas tentang bahan aktif yang lain guna menambah pengetahuan kita dalam
bercocok tanam supaya kita lebih efisien lagi mendapatkan hasil untuk bagi kita semua, untuk tanaman yang lebih bagus lagi. Untuk itu jangan lupa komen, like, and subscribe, terus ikuti channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.